Selamat pagi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tua Gede Paskali Simar Mata dari Fakultas Fisip, jurusan Administrasi Perkantoran. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi-materi hasil resum dari 4 hari PKKMB yang online maupun offline. Nah, untuk materi yang pertama, narasumbernya adalah, untuk materi pertama di hari pertama PKKMB, narasumbernya adalah Yusrandi Yusrin, SIK, M. Medcom. Judul materinya adalah, tema materinya adalah peran kepolisian RI dalam memberantas kejahatan digital. Nah, untuk catatannya adalah tentang PKKMB UU IT di provinsi lain dan juga di tempat ini di Provinsi Lampung. Nah, menjadi mungkin pengalaman yang kami sampaikan kepada khususnya adik-adik dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mengatasi hal ini. Kemudian bagaimana juga terkait online, kami berhasil mengungkap tempat marketing perjualan online yang ada di Tangerang, Kabupaten di Provinsi Banten. Ya. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga adik mahasiswa-mahasiswi, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku atau restoratif Justin dalam penyelesaian perkara delik aduan yang khususnya pencemaran nama baik ini, dan juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolri yang sudah diamanatkan untuk penyelesaian keadilan Rester Justin dengan melihat berbagai macam faktor di dalamnya, keadilan untuk para pihak yang terlibat, kemudian juga terkait muatan-muatan pemerasan, pengancaman yang dilaporkan secara yang terjadi, bisa pengancaman di dalamnya, ada kasusilaan, bahkan pengancaman yang memang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini. Juga perlu diantisipasi ke depannya. Intinya sekarang caranya era globalisasi kita, sebelum kita mendapatkan informasi sharing, yang sebelum kita sharing mungkin kita telah dulu ini kira-kira seperti apa yang menyebarluaskan berita belum benar kepastiannya. Ya, ini juga berdampak mungkin menimbulkan hoaks atau keresahan yang berlebihan. Nah, itu untuk materi 1. Dan untuk materi 2 adalah narasumbernya adalah Dr. Suyetyo Herawati. Temanya adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti bullying. Nah, untuk materinya saya sampaikan. Waktu yang pas dari kepolisian tadi sedikit banyak juga menyinggung ya tentang, nanti ada di bagian tentang perundungan. Dan di sini saya juga melihat menciptakan mahasiswa berkarakter dan berinovasi untuk kampus merdeka belajar. Tentu ini semua ada hubungannya, seseorang bisa memiliki inovasi karena dia memiliki kreativitas, dia memiliki karakter yang baik untuk bisa melakukan itu. Inovasi dilakukan dari keilmuan yang kalian semua peroleh. Kreativitas itu muncul dari pemikiran diri hati kalian, dari kehendak kalian sekolah dengan benar di dunia ini, maka pengetahuan itulah kemudian yang nanti mendorong kreativitas kalian menjadi inovasi-inovasi di era digital saat ini. Sangat membutuhkan karena semuanya begitu mudah. Tadi Bapak dari kepolisian mengatakan kritiklah polisi, dan betul memang sekarang ini sedang heboh luar sana, sedang heboh luar biasa. Kalian semua tahulah, begitu transparan berita itu, begitu yang mengkritik. Tapi sekali lagi, mengkritik itu adanya di sinilah kita belajar tentang karakter. Oke, lanjut, ini mengkritik. Sebelumnya saya ingin tahu dulu sih, tahu nggak sih yang dinamakan bullying itu
Itu apa sih yang namakan bullying itu? Bullying adalah maaf salah, tidak tahu tentang yang tidak baik atau itu fisik non fisik yang melukai diri kita, dan kita merasa tidak nyaman. Karena itulah ditanyakan, bagaimana terjadinya bullying, mana terjadinya bullying di pendidikan, mana lagi atas suara keras di lingkungan media sosial sekolah. Sudah tadi masyarakat, sudah pendidikan, sudah di mana lagi? Di rumah. Coba saya ingin tahu, pernah di rumah kalian mendapatkan bullying? Pernah? Coba satu lanjut, seperti apa? Darinya, perkenalkan, nama saya Muhammad dari Fakultas Pertanian, Studi Nutrisi dan Teknologi. Dari kedua orang tua saya terlanjur dari orang tua yang tidak mampu, tapi saya punya tangan besar untuk berpikir bahwasanya Universitas Lampung, kata orang, kita bukan orang yang mampu. Karena yang mampu, jadi nggak usah berangan-angan besar untuk terus kuliah dapetin gelar. Tapi diri saya enggak. Saya masih bisa dapat gelar dan bisa dikasih duduk di depan sini karena saya untuk negeri, dan pada suatu hari nanti saya menemui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Itu saya dibiayai kabupaten untuk mendapatkan bidik misi dan mengajak seluruh teman-teman saya, ayo kita bukan orang yang tidak mampu, orang dusun, kampung sarjana. Jadi buat kita yang ada di ruangan ini, itu enggak terbatas, ilmu yang terbatas itu enggak terbatas. Itu bisa nuntut ilmu kapan aja. Yang ngomong saya, bukan yang enggak mampu, saya orang yang mampu. Saya bisa kuliah tapi bohong, uang negara itu banyak, takut bahwasanya nggak bisa bayar, itu bohong dari perusahaan-perusahaan. Sekian untuk materi 2. Untuk materi 3-nya, adalah dari narasumber Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Temanya adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Ya, untuk materinya adalah pengenalan mahasiswa baru tahun 2022. Ya, saya sampaikan kita harus bangga bersyukur menjadi Muslim Indonesia atau Muslim Nusantara. Kenapa? Karena sejak dari dulu sampai sekarang kita mempunyai 2 prinsip yang kokoh, yang tidak pernah pudar dari ciri khas umat Islam Nusantara. Apa bedanya masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara? Masyarakat Arab mempunyai infrastruktur sosial yang tidak ada ormas, tidak ada yang tidak ada struktur sosial yang jelas. Alhamdulillah kita tetap berjuang, para ulama, para kiai atau para pemimpin nasional. Nasionalis kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan di Arab. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan suku belakangan. Kekuatan partai politik pun tidak mengalahkan kekuatan suku partai politik. Belum mampu sampai sekarang. Di sana masih banyak ormas yang berbagai lini. Kita punya wadah pemuda remaja, wadah-wadahnya ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, wadahnya yang hafiz Quran, tarekat, pada semuanya. Ini merupakan
struktur sosial yang harus kita syukuri, yang kita jumpai di Timur Tengah. Kita juga agak mundur secara agama. Kita ke belakang ke abad 19, sistem khalifah. Katanya sebenarnya kerajaan khalifah itu hanya ada 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, untuk materi 3 dari ayat 1 cukup seperti itu saja. Nah, untuk hari kedua ada materi dari Profesor Dr. Heriadi SH MS. Materi 1, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pilar Visi Indonesia 2045, Hak Mahasiswa, Indikator Profil Belajar Pancasila, Kewajiban Perguruan Tinggi. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang seri otonom dan fleksibel. Kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif. Dan 6, profil pelajar Pancasila yaitu sebagai berikut. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, untuk hari kedua cukup itu aja. Dan kita lanjut ke hari ketiga untuk PKKMB fakultas. Nah, untuk materi keempat adalah materi tentang Nah, kita lanjut ke materi PKKMB keempat, yaitu PKKMB Prodi jurusan yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022. Untuk hari keempat, materi saya mungkin sangat singkat sekali, yaitu adalah materi tentang pengenalan Ormawa-Ormawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, mulai dari perkenalan anggota, tugas-tugas, presentasi, dan lain-lainnya. Nah, untuk materi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Jika ada salah kata yang dibuat sengaja ataupun tidak sengaja, saya selaku diri saya meminta maaf. Dan juga untuk penutupannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.